Shalom Jemaat Tuhan, welcome to GBI Victorious Family Online Service. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa bersama, dan saya percaya kita selalu berada dalam terang penyertaan kasih Tuhan. Sesaat lagi kita akan dilayani oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang,
hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like
never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Puji Tuhan, Victorious People. Saya percaya kita akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib melalui tema kasih itu sempurna adanya. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali pada hari yang indah ini. Engkau berkati kami dengan heran luar biasa ajaib. Terima kasih untuk hadirat-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu, tanda heran, mujizat Tuhan digenapkan. Karena kasih Kristus adalah sempurna adanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pelayanan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Dan pada akhirnya kerinduan kami, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Pakailah hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Victorious People, saya percaya kasih Kristus itu adalah sempurna adanya, di mana dia proklamirkan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga Ia mengorbankan, Dia menganugerahkan, Dia memberikan anak yang tunggal, tidak lagi yang tertinggal. Semua apa yang ada dalam kehidupan Bapa, Dia berikan, Dia anugerahkan bagi saudara saya melalui anak yang Dia kasihi, yang namanya Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Dan kasih itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sadari, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sekalipun kita masih dalam epidemi COVID-19 saat ini. Bahkan Jakarta saat ini kembali dengan PSBB yang saat ini seperti pada mulai pertama, bukan dalam keadaan transisi. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Sehingga kita tidak ada menghadapi ketakutan, keraguan menjalani hidup itu. Itu datangnya dari si iblis. Yohanes 10 ayat 10, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Melalui apa? Epidemi COVID-19. Tapi anak-anak Tuhan yakini, imani, percaya kasih Kristus yang Dia telah aplikasikan, Dia telah genapkan, lakukan, kerjakan. Dia telah korbankan anaknya yang tunggal melalui karya salib, di mana Tuhan telah menebus Anda dan saya. Firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13, Anda dan saya telah ditebus dari kutuk hukum Taurat, sehingga kita tidak dalam hidup ketakutan. Tapi Anda dan saya ditebus melalui cara apa? Melalui Kristus mati, tersalib untuk saudara saya. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita juga dengan iman tidak ada ketakutan. Kita sudah mati bersama Kristus. Bukan fisik Anda yang mati, tapi iman roh saudara saya. Dengan iman kita matikan setiap kelemahan, dosa, kutuk saudara dan saya. Sehingga benarlah firman Tuhan katakan, sudah selesai. Apapun masalah saat ini sedang Anda dan saya jalani, tapi dengan iman. Firman Tuhan kata Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Kita imani. Melalui epidemi COVID-19, kita sudah menyelesaikan bersama Kristus. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kita benar-benar akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab ketakutan mendatangkan hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bahkan dalam Wahyu 1 ayat 8a, Alkitab berkata, kriteria orang-orang yang akan menuju pada kebinasaan yang kekal, namanya neraka itu, yaitu salah satu kata situ orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, dan seterusnya. Di depannya orang penakut. Tetapi Anda dan saya, kita tidak hidup dengan ketakutan. Bagaimana hidup kita, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana anak cucu kita, bagaimana masa depan kita. Selama Kristus ada bersama saudara saya, Anda imani, percaya, dan firman Tuhan dengan tegas berkata, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah Anda dan saya. Kenapa? Kita mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya kepada Yesus. Maka kita diberkati, dan kita tidak diberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, dengan tegas firman Tuhan berkata, Anda dan saya, kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi Tuhan berikan roh kekuatan yang luar biasa. Dasarnya apa? Kasih yang sempurna itu sudah dicurahkan di hati saudara saya. Oleh apa? Roh Kudus yang dikaruniakan.
supaya firman Tuhan digenapkan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti. Saat ini adalah masa epidemi COVID-19. Orang lain di luar Kristus, mereka sedang hidup ketakutan, keraguan, kekhawatiran, masa depan, ekonomi, kesehatan, sampar, sakit, penyakit. Tapi anak-anak Tuhan, selama kita mengikuti protokol COVID-19 yang Tuhan telah tetapkan melalui pemerintah, kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan setiap ada kesempatan, kita tetap cuci tangan dengan sabun, air mengalir, dan social distance, physical distance kita tetap pelihara, jaga dengan baik. Tidak perlu kita sapahan dengan salaman, dengan cipiku kiri kanan dan sebagainya, tapi dengan salam sehati, menunjukkan kasih Kristus yang luar biasa, kasih yang sempurna ada dalam kehidupan saya. Dan itu Anda dan saya importasikan bagi yang Anda dan saya bertemu, dengan senyuman Anda, dari mata mereka melihat Anda, sungguh penuh keyakinan, sungguh penuh percaya diri, karena ada kasih yang luar biasa. Anda dan saya, firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 15, kita tidak diberikan lagi roh perbudakan, tapi sudah Anda dan saya dikaruniakan sebagai anak-anak Allah, yang kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus. Anda dan saya telah dimerdekakan. Melalui apa? Firman Tuhan yang Anda baca, firman Tuhan yang Anda renungkan, firman Tuhan yang Anda hayati. Roma 8 ayat 32, firman Tuhan telah memerdekakan saudara saya. Maka Yosua katakan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya dengan demikian perjalanan Anda dalam epidemi COVID-19 saat ini, firman Tuhan dengan tegas berkata, berjalan akan menjadi berhati-hati. Kita tahu ada mara bahaya, kita tahu ada kecelakaan, bahkan kita tahu ada hal-hal yang mungkin secara kasat mata Anda dan saya tidak bisa melihat. Tapi Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hati saudara saya, yang dikaruniakan oleh Bapa di surga, itulah kasih agape. Melalui karya pengorbanan, dia berikan untuk saudara saya. Pergunakan, manfaatkan, dan dia mau kerjasama. Karena Roma 8 ayat 15, kita telah dimerdekakan sebagai anak-anak Allah yang kita manggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan Roma 8 ayat 28c, firman Tuhan kata, bagi kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencana Allah. Rencana Allah Anda dan saya sebagai umat pemenang. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi saudara saya waktu dia proklamirkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Tapi bukan hanya dia bersabda, bukan hanya berfirman, orang dunia katakan hanya omong doang atau omdo. Tapi dia membuktikan, dia datang ke dunia dalam wujud manusia seutuhnya. Yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Dia mengosongkan, menghampakan diri menjadi sama seperti Anda dan saya, yang namanya apa? Manusia. Dan Yohanes 1 ayat 14. Firman yang telah menjadi daging, diam di antara saudara saya. Siapakah firman itu? Allah yang berfirman dalam Yohanes 3 ayat 16. Di mana dia berfirman dalam Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama Allah. Maka firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu adalah saudara dan saya. Firman bukan hanya waktu kita ucapkan, perkatakan, tapi firman itu menjadi surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Itu yang kita manifestasikan. Anak-anak Tuhan, wow, tidak hidup dalam ketakutan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Sebab kalau tidak, Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang kamu takutkan itu akan menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan itu yang mendatangi saudara saya. Tapi kita punya keyakinan iman yang luar biasa. Kita tahu, bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Tapi bagi saudara dan saya, sebagai kekasih-kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di mana dia menyertai dan memegang anak saya dengan tangan kanannya. Yesaya 41 ayat 10c. Dia memegang dengan tangan kanan untuk membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Yakini, imani, percaya. Dan firman Tuhan digenapkan. Markus 9:23b, bagi kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Jadi, garis bawahi. Tidak ada yang mustahil. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Bukan kita terpuruk dengan sakit penyakit.
Kita hidup dengan ketakutan, kunci kamar, tidak berani ketemu orang, tidak berani lakukan apapunnya. Selama kita melakukan apa yang Tuhan tetapkan, gariskan bagi anak saya, yaitu firman Tuhan, yang Tuhan juga berbicara melalui mulut pemerintah. Sebab pemerintah Roma 13, firman Tuhan katakan, dialah wakil Allah yang Allah tetapkan bagi saudara saya, untuk Anda mendengarkan setiap aturan peraturan selama kita tidak melanggar. Ada perlindungan daripada Bapa di surga tanpa Anda sadari. Sebab firman Tuhan digenapkan Mazmur 91 ayat 7. Alkitab berkata, 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan, tidak akan mengena saudara saya. Kenapa? Anda hanya cukup melihat, Anda hanya cukup mendengar, Anda hanya cukup tahu, karena ada perlindungan daripada Bapa di surga yang digambarkan dalam Sakaria 2 ayat 5. Kita digambarkan seperti tembok api kemuliaan Bapa di surga, memagari hidupmu, keluargamu, anak cucumu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat mengintervensi, karena ada tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memagari hidup saudara saya. Bahkan lebih tegas dia katakan dalam Sakaria 2 ayat 8c, Alkitab berkata, Anda dan saya digambarkan seperti biji mata Allah sendiri. Apa yang kita ragukan, khawatirkan, takutkan? Kembali Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut. Kenapa? Tegas firman Tuhan, akulah Allahmu. Allah yang bagaimana? Yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, yang diam dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Dan dia Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dan dia juga Allah omnipresent. Ada dalam situasi, kondisi apapun dalam kehidupan saya, dalam kesulitan Anda, dalam hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Bahkan digambarkan Mazmur 23 ayat 4, sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, tapi tongkat dan gada Allah yang menyertai saudara saya, ia akan meluputkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Kembali kitab Yosua 1 ayat 8b, Anda dan saya yang memperkatakan renungan firman Tuhan siang dan malam, perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Dan bukan hanya sampai di situ. Alkitab berkata, Yosua 1 ayat 8c, Anda dan saya, pada akhirnya Anda dan saya janji firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dan beruntung. Yesaya 41 ayat 10d, waktu Tuhan memegang anak saya dengan tangan kanannya dengan tujuan untuk membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Dan aplikasinya dalam saat ini, dalam new normal saat ini, dalam kitab perjanjian baru, Roma 8 ayat 37, digenapkan, yakini, imani, percaya. Itulah bagian saudara saya. Kita bukan hanya sekedar pemenang, tapi dia inginkan anak saya keluar lebih daripada pemenang. Itulah bagian kehidupan orang-orang yang luar biasa, yang hidup dengan kasih Kristus, kasih yang sempurna adanya, dan kesempurnaan itu hanya datang daripada Dia, dan Dia peruntukkan, Dia persiapkan, Dia berikan semuanya itu bagi Anda dan saya yang dikasihi. Sebab kita belum mengenal Dia, kita masih hidup dalam lumpur dosa, Dia telah datang secara khusus untuk menyelamatkan saudara saya, untuk menolong saudara saya, untuk mengampuni saudara saya, untuk memulihkan saudara saya. Bahkan dalam hidup lumpur dosa, Anda berkata, mana mungkin dosaku saat ini, tidak ada yang bisa menolong aku. Tapi firman Tuhan menjanjikan, Yesaya 1 ayat 18b, dosamu merah seperti kermisi, Dia putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, Dia putihkan seperti bulu domba. Selama kasih Kristus itu ada bersama saudara saya, kasih sempurna itu ada dalam kehidupan saudara saya, maka tidak ada yang mustahil. Dan yang paling terutama dan utama, Anda saya menerima apa? Mujizat keselamatan daripadanya, menerima pengampunan daripadanya, dan yang lainnya akan menuruti. Sebab firman Tuhan katakan, Mazmur 103 ayat 3, apabila kita sudah diampuni, maka kita juga disembuhkan. Sembuhkan dari apa? Masalah rohani,
masalah jasmani, masalah materi. Dialah Tuhan yang sempurna. Dia berikan segala sesuatu yang terbaik, yang sungguh baik, sangat baik, amat baik, yang datang daripada Dia. Tadi saya pembukaan tadi dalam Kejadian 1 ayat 31, dan semua itu digenapkan bagi orang-orang yang mengasihi dan cintai Dia. Karena Dia ada bersama Tuhan saya, yang Dia katakan dalam Yohanes 17 ayat 21-23, di mana doa Yesus bagi Anda dan saya, sebagaimana Bapa telah mengutus Dia ke dunia ini, dan Dia juga berdoa bagi saudara saya, supaya sebagaimana Dia dan Bapa adalah satu, supaya Anda dan saya juga satu di dalam Kristus Yesus. Dan Anda dan saya yang Tuhan inginkan dan bahkan rindukan dalam perjalanan kehidupan saudara saya, apapun yang kita manifestasikan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita dambakan, apa yang kita rindukan, tapi apa yang Dia dambakan, rindukan, inginkan, sehingga kita tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan, tapi kita yakini, imani, percaya Tuhan yang menyertai saudara saya. Dia ada bersama saudara saya. Dia akan pimpin dan tuntun perjalanan kehidupan saudara saya, karena Dia tidak mau anak-anak Tuhan hidup dalam keterpurukan. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, bahkan Dia berkata Yohanes 10 ayat 30, sebagaimana aku dan Bapa adalah satu adanya. Dan Dia inginkan anak saya satu dengan Yesus Kristus sebagai anak yang diutus, dan Bapa yang mengutus ada di dalam kehidupan saudara dan saya juga di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pada akhirnya Paulus mengajarkan dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kita semua menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Sekalipun kita dalam epidemi COVID-19, yakini, imani, percaya. Itu tidak akan membawa keterpurukan, kehancuran bagi saudara saya, tapi untuk membedakan anak-anak Tuhan yang beriman, percaya, tidak hidup dalam ketakutan, tapi dengan keyakinan, iman, percaya, kita akan keluar sekali lagi lebih daripada pemenang, supaya akhirnya nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Tuhan Yesus memberkati. Victorious people, kita saat ini siap untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Anda di rumah mungkin saat ini hanya ada kue atau biskuit, mungkin teh atau sirup. Tapi sebagai orang beriman, Roma 1 ayat 17b Alkitab berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Kita imani, percaya, itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah dan darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan, pemulihan, keselamatan saudara saya. Dan mari kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan dengan tegas berkata, orang benar hidup oleh karena iman, dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus, yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kuasa keselamatan mewarnai dan menjadi bagian kehidupan orang percaya. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan,
Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun sakit penyakit, sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, imani percaya. Bagi Bapa Lukas 1 ayat 37 tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, Markus 9:23b berkata tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin Anda saat ini bukan yang Anda alami sakit penyakit, tapi Anda sedang mendoakan sanak famili keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5:16b berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Dan waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan Dia berfirman bagi saudara saya, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Matius 9 ayat 9b. Terima terjadi sesuai imanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itulah tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, sedang menjamah, sedang menolong, sedang memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bismu, pekerjaanmu, pelayananmu. Dia saat ini hadir dalam seluruh aspek kehidupan saudara saya untuk menolong, memulihkan, menyertai. Bahkan Dia ingin rindu untuk mengangkat kita terus naik, bukan turun. Akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13a. Apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik, lakukan firman Tuhan dengan setia dalam perjalanan kehidupan saudara saya, dan apa yang Tuhan firmankan, janjikan bagi saudara saya, pasti Dia sanggup, mampu genapkan pada waktu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baik, saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu dengan iman, matikan setiap kelemahan dan dosa seorang saya bersama Kristus Yesus. Supaya apa? Dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup seorang saya. Karena Anda telah mati, bukan secara fisik Anda dan saya, tapi dengan iman untuk dosa kelemahan seorang saya. Bersama Kristus, supaya waktu Yesus bangkit pada minggu pertama, saat minggu pagi saat ini, Anda bangkit bersama Yesus, bangkit dari kutuk, dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang buruk. Anda saya yakini, imani, percaya, sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru Anda dan saya yang Tuhan persiapkan, dan imani percaya pada waktu itu datang, Anda saya akan menjadi bagian dalam kebersamaan dengan Kristus Yesus, karena Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 34.
Atau iblis menuduh seorang saya, Yesus menjadi pembela seorang saya. Yesus menjadi perantara seorang saya, Roma 8 ayat 26. Yesus menjadi pendoa syafaat seorang saya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi setiap kekasih anak-anak Tuhan, victorious people, imani percaya, Anda dan saya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Anda dan saya yang dipersiapkan sebagai mempelai pengantin wanita. Waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kita akan melihat mereka yang mati di dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Dan sedang kita memandang dan melihat yang terakhir Anda ketahui. Saat itu, dengan tubuh kemuliaan baru, sudah menyongsong Bapa di surga. Kerinduanku, dambaanku, doaku, kita bersama diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga akan mempersunting saudara dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan, muka ketemu muka dengannya. Supaya di mana Yesus berada, Anda saya berada bersama dengan dia. Di dalam kekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kacauanlah darah Yesus. Minum dengan iman. Terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Minum dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk karya pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang sempurna telah dimateraikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami hidup dengan kasih Kristus sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami hidup dengan iman percaya kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Karena Engkau menyertai kami, Engkau akan membawa kami keluar lebih daripada pemenang. Dan kami tidak pernah dapat membalas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu. Tapi satu perkara selalu kami dapat lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Dalam pertolongan Roh Kudus, yaitu kami memberi hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biar itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita telah dilayani oleh hamba-Nya dan kita juga telah menerima perjamuan kudus. Mari, saat lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui QR Code, transfer bank, ataupun melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyataan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami telah diberkati oleh firman-Mu melalui hamba-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Sesaat lagi kami akan beri yang terbaik ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Biar akhirnya ya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan persembahan ini biar hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami siap untuk memberi dengan hati yang bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Victorious people, saya bersyukur dan berterima kasih atas kekasih-kasih Tuhan yang telah bersama-sama dalam ibadah online saat ini. Mari kita tetap hadir dalam ibadah-ibadah online selanjutnya. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi, atas kepedulian Victorious people, di mana waktu Anda memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Anda sedang mengenapkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bersabda 1 Petrus 3 ayat 9b, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Wow, luar biasa. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat, tapi Tuhan melihat Anda telah lakukan, kerjakan. Apa yang kita lakukan, kerjakan, perbuat. Kita telah memberi hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga yang Tuhan titipkan dalam kehidupan seorang saya. Termasuk persembahan-persembahan yang kita berikan dengan penuh sukacita. Tuhan tidak pernah berhutang, Dia akan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih untuk itu semua. Dan mari, melalui hidup kita,
Nama Kristus dipermuliakan. Kita menjadi saksi Kristus bagi keluarga, bagi komunitas, bagi dimanapun Tuhan tempatkan anak saya berada. Dan saat ini kita satu dalam doa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kami padukan iman kami sehati Bapa untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang ada Bapa. Dan TNI Polri, mereka yang ada eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah Bapa. Engkau berkati Indonesia dengan khairan luar biasa ajaib. Luputkan dari hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak. Dari hal-hal yang akan membawa kehancuran Bapa. Tapi kami imani percaya sebagai orang percaya, Indonesia akan keluar lebih daripada pemenang. Akan melewati masa epidemi COVID-19 saat ini Bapa. Karena Engkau menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan dengan khairan luar biasa aja. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Biar nama Kristus dipermuliakan dan pada akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang, kembali berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.